Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada channel belajar otomotif. Pada video kali ini kami akan mencoba berbagi kepada para sahabat sekalian tentang bagaimana sebuah karburator dapat bekerja pada kecepatan tinggi sekunder. Perlu sahabat ketahui bahwasannya jenis mekanisme yang ada pada sistem kecepatan tinggi sekunder secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu sistem kecepatan tinggi yang menggunakan vakum diafragma dengan sistem kecepatan tinggi yang menggunakan damper valve. Untuk lebih jelasnya bagaimana kedua mekanisme pada sistem kecepatan tinggi, mari kita simak penjelasan pada video berikut ini. Check it out. Pada video kali ini kami akan mencoba membahas mekanisme dengan tipe vakum diafragma. Sebelum kita melanjutkan bagaimana mekanisme tipe vakum diafragma ini bekerja, perlu sahabat ketahui bahwasannya pada tipe mekanisme vakum diafragma, untuk membuka throttle valve sekunder, maka throttle valve sekunder akan dihubungkan dengan sebuah lengan penarik yang terhubung dengan sebuah diafragma. Sedangkan diafragma ini akan bekerja dengan cara mengambil kevakuman dari dalam intake manifold melalui venturi. Jika mesin berputar pada putaran rendah atau menengah, bahkan sampai putaran tinggi, akan tetapi mesin masih bekerja pada beban yang ringan, maka kevakuman yang dihasilkan oleh saluran vakum bleeder pada primary masih lemah, sehingga mengakibatkan vakum di dalam rumah diafragma tidak mampu untuk menarik membran ada di dalam vakum diafragma tersebut, dan hal ini akan menyebabkan secondary throttle valve atau throttle valve sekunder belum bisa membuka. Jika sahabat menginjak pedal gas mobil sahabat lebih dalam, kira-kira pada RPM 2600 ke atas, dan mesin bekerja pada beban berat, maka vakum yang dihasilkan pada saluran vakum bleeder pada primary dan secondary akan besar. Alhasil, vakum yang timbul pada rumah diafragma menjadi kuat dan mengakibatkan secondary throttle valve akan membuka semakin besar. Pada saat ini tentunya akan menyebabkan udara yang mengalir pada secondary small venturi akan menjadi lebih cepat, serta tekanan pada area venturi ini akan semakin rendah dibandingkan tekanan udara pada ruang pelampung, yang mengakibatkan bahan bakar dari ruang pelampung akan keluar melalui secondary main nozzle ini. Untuk lebih jelasnya bagaimana campuran bahan bakar dan udara terbentuk pada saat secondary high speed system ini bekerja, mari kita simak penjelasan selanjutnya. Sahabat otomotif, perlu sahabat ketahui bahwasannya pada saat sistem kecepatan tinggi sekunder bekerja, maka bahan bakar dalam ruang pelampung atau fluid chamber akan mengalir melalui secondary main jet, yang kemudian akan diteruskan menuju saluran pada secondary main nozzle. Pada saat bahan bakar berada pada saluran secondary main nozzle ini, bahan bakar akan campur dengan udara melalui secondary main air bleeder, dengan tujuan agar bahan bakar dan udara dapat dengan mudah teratomisasi. Setelah bahan bakar dan udara pada saluran secondary main nozzle bercampur dengan udara dari secondary main air bleeder, maka bahan bakar akan keluar melalui saluran secondary main nozzle dalam wujud kabut, kemudian akan dicampur kembali
dengan udara asal dari air hore untuk diteruskan menuju ruang bakar melalui intake manifold pada saat langkah hisap. Proses ini akan berlanjut secara terus-menerus pada saat kendaraan sahabat berputar pada RPM 2600 ke atas dengan beban berat. Jika kendaraan sahabat berputar pada RPM di bawah 2600, maka suplai tambahan bahan bakar dari sistem kecepatan sekunder akan terputus.